Halo, selamat sore. Salam pemuda sukses dimanapun kalian berada. Jadi di sini saya sedang memperlihatkan kepada teman-teman semua kondisi kolam yang sedang kita kerjakan. Ya, kolam ini nantinya akan kita budidayakan ikan. Ya, jadi jika kita berbicara tentang pertanian, maka kita perlu mempersiapkan olahan tanah atau olah lahan. Sebaliknya, jika kita ingin budidaya ikan, maka kita harus mengolah kolam kita. Nah, ya jadi ini kolam baru ya guys ya. Ya kolam baru, sebenarnya bukan baru tapi lebih tepatnya kolam yang baru kita kerjakan ya. Di sini kolamnya sudah kita angkat lumpurnya ya agar tidak terlalu dangkal dan lebih dalam. Selain itu juga telah kita lakukan pelebaran ya dari yang awalnya kolamnya ini dari sini. Ini segitiga, sini set terus ke sini. Nah, pokoknya segitu. Nah, karena terlalu kecil atau bisa dibilang di bagian sininya ini sia-sia kalau tidak dilebarkan, makanya kita lakukan perluasan kolam agar lebih luas dan maka bisa budidaya ikan dengan jumlah yang lumayan. Seperti itu. Nah, di sini juga kita lakukan pemberian batasan, itu menggunakan tanah yang dimasukkan ke dalam karung, yang mana fungsinya itu untuk ya bisa dilihat ya fungsinya sebenarnya. Ini kan pembatas antara kolam ini. Nah, sebenarnya awalnya ini pembatasnya terlalu singkat, terlalu pendek ya. Makanya ketika tergenangi air ya dalam jangka waktu yang kurun waktu yang cukup lama, tanahnya semakin terkikis. Dengan begitu akan sangat riskan jika kita tidak beri pembatas ini ya. Karena nantinya ketika budidaya ikan yang di sini itu kemungkinan besar nanti di sini bisa bolong gitu. Yang mana kolam 1 dan kolam 2 bergabung. Nah, itu repot nanti ya. Makanya kita antisipasi menggunakan karung yang di dalam karung yang dimasuki tanah atau di dalamnya ada tanah ya. Agar ya diberi pembatas lah. Dengan begitu kita tidak khawatir lagi nantinya ketika budidaya ikan di sini tidak bocor gitu. Nah, untuk di sini juga sudah diberi sebuah kapur dolomit ya, atau kapur pertanian yang mana fungsinya itu untuk menetralisirkan tanah yang ada di sekitar kolam dan juga di dalam kolam. Karena kita menggunakan kolam tanah, bukan kolam beton ataupun kolam terpal gitu. Jadi ketika menggunakan kolam tanah, maka kita juga harus memikirkan kondisi tanah yang ada gitu ya. Karena jika kondisi tanah itu kurang bagus, maka bisa mempengaruhi kualitas air. Ketika kualitas airnya kurang bagus, otomatis produktivitas ikan akan menurun. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kapur untuk menormalkan pH tanah gitu ya, agar tidak terlalu di bawah 7 atau di atas 7, tidak terlalu asam maupun basah. Dengan begitu pH tanah akan normal dan air tidak tercemar. Seperti itu. Bukan tercemar sih ya, lebih ke arah ya tercemar juga karena pH-nya itu kurang bagus. Nah, selain diberi kapur, kita beri juga kotoran ayam, yaitu sebanyak 1 karung, tidak banyak, yang mana fungsinya itu untuk membanyakkan atau mikroorganismenya itu lebih banyak gitu ya ketimbang sebelumnya. Sebenarnya ini tidak perlu juga tidak masalah, tapi karena kondisi air itu kan baru ya, jadi air lama itu sudah kita kuras, kita buang semuanya, lalu kita masukkan air baru. Kalau air baru otomatis perlu penyesuaian ya, dengan adanya pupuk kandang atau kotoran hewan, maka lebih cepat memperbanyak mikroorganisme di dalamnya yang membantu produktivitas ikan. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini ya kolamnya. Ya. Mungkin itu saja ya. Salam pemuda sukses semua dimanapun kalian berada. Dan tak lupa kita selalu mengatakan mantap bosku.